Shalom, selamat sore jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam channel YouTube saya, dan pada sore hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul tanggapan terhadap pengajar Pendeta Erastus Sabdono. Namun seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan selalu menjadi penerang bagi hidup kami. Sore ini kami mau belajar tentang firman-Mu yang sangat penting bagi iman kami. Untuk itulah kami mohon tuntunan Roh Kudus agar hanya kebenaran firman-Mu lah yang kami terima. Itulah sebabnya kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang hina ini, agar kami semua tercerahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat sore jemaat Tuhan yang terkasih. Sore ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang sangat masih hangat di media sosial yang menjadi viral, yaitu mengenai ajaran yang dianggap sesat yang dikemukakan oleh pendeta Erastus Sabdono. Hal ini sangat penting, harus kita pelajari dengan cermat karena pendeta Erastus ini adalah pendeta yang sudah lama dikenal, justru dengan ajaran-ajaran yang sangat mendukung imam orang Kristen Protestan. Pendeta yang menerapkan firman Tuhan dengan ketat, berani mengkritik pendeta lainnya yang dianggap tidak alkitabiah, pengajar Allah Tritunggal, dan seterusnya. Namun sekarang beliau berbalik 180 derajat. Pendeta Erastus Sabdono yang merupakan pendiri gereja GSKI ini sekarang, atau ada juga yang mengenalnya dengan gereja Rehoboth, ada beberapa pernyataan beliau yang perlu kita tanggapi dengan sangat serius ya, mengingat akan efek dari pengajaran sesat tersebut. Untuk itulah saya minta jemaat Tuhan yang terkasih untuk membuka hati dan pikiran kita. Mungkin agak berat firman sore hari ini, tetapi ini sangat penting bagi landasan iman percaya kita. Jangan tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan. Maksud saya adalah janganlah kita membutakan hati dan mata kita hanya karena beliau adalah pendeta yang dianggap besar, sehingga tidak bisa atau tidak boleh dikritik. Namun sebenarnya di hadapan Tuhan tidak ada predikat seperti itu. Yang ingin saya tekankan adalah semua perkataan seorang pembawa firman, siapapun dia, harus berdasarkan Alkitab, termasuk saya ini. Jangan mencoba suatu ayat untuk mendukung penafsirannya, namun mengabaikan ayat lain yang justru bertentangan dengan penafsiran tersebut. Ya, untuk itulah saya selalu menekankan pentingnya jemaat Tuhan yang terkasih agar membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dari berbagai sumber yang kita baik dan layak, lalu memperbandingkannya dengan ayat-ayat di dalam Alkitab, kemudian kita baru boleh mengambil kesimpulan sendiri. Sehingga kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan. Ya, janganlah kita mengambil kesimpulan kita sendiri berdasarkan pikiran kita sendiri. Kalau ada sesuatu yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan, tanyakanlah kepada Bapak Gembala kita atau hamba-hamba Tuhan lainnya di gereja kita masing-masing. Sebab kalau kita menanyakan kepada orang lain, apalagi mencomot maksud saya, pendapat orang lain tentu kiranya kurang tepat. Karena adanya berbagai pengajaran atau denominasi di Kristen Protestan ini. Seharusnya sebagai domba, tempat pertama kali untuk bertanya adalah gembala saudara. Sebab bagaimanapun juga gembala saudara adalah bapak rohani saudara dan bukan orang lain ya. Hal ini saya kemukakan penting karena kenapa? Saya banyak melihat komen-komen di video-video lainnya yang menyatakan atau pengikut daripada Bapak Pendeta Erastus ini mengatakan bahwa oh saya ini banyak diberkati oleh khotbahnya Bapak Pendeta Erastus, walaupun saya bergereja di tempat lain ya. Ya tentu ini harus menjadi masukan kita ya, karena belum tentu tempat di mana Anda bergereja itu mempunyai dasar-dasar pemikiran yang sama dengan
gereja GSKI misalnya ya. Kalau ini berbeda, tentu pendapatnya bisa berbeda pula, pengajaran bisa berbeda, akhirnya ya nanti umat Kristen yang menjadi akan bingung ya. Hal lain yang saya lihat dari video Pendeta Erastus itu adalah beliau itu kurang tulus dalam menyatakan suatu pendapat di dalam videonya yang menjadi viral itu. Misalnya, Yesus itu Tuhan, tapi Tuhan kecil atau minor God. Bapa Yahweh lah Tuhan yang besar atau major God. Ya, jadi inilah yang rada aneh gitu loh. Kalau di video dipotong, Yesus itu apa Tuhan? Ya itu Tuhan. Ya, sama seperti saksi Yehova kalau ditanya apakah kalian percaya kepada Tuhan pada Yesus, mereka pasti mengatakan percaya. Tapi kalau dikejar lagi, percaya sebagai apa? Nah, mereka tidak bisa menjawab. Ya, karena mereka tidak mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, sama seperti Bapak Pendeta Erastus ini, saya pikir beliau juga kurang tulus ya. Kalau mau menyatakan Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, ya udah titik. Jangan ada tapi Tuhan kecil atau minor God ya. Dengan demikian saya pikir dia sudah merendahkan derajat daripada Yesus Kristus. Walaupun di dalam ucapannya beliau mengatakan, wah saya tidak mungkinlah merendahkan Yesus, saya tidak mungkin menghina Yesus, saya tidak mungkin bla 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 ya. Tetapi kita yang sebagai orang yang pandai, yang cerdik tentu bisa mengolah apa yang dimaksudkan ya. Memang banyak orang mungkin bisa dikelabui atau ditipu atau dibohongi. Ya, tetapi tidak semua orang seperti itu. Ya, banyak sekali orang-orang pandai terutama yang memang mereka belajar Alkitab dengan baik bisa mencerna ya kalimat yang dimaksud oleh Bapak Pendeta Erastus yang saya hormati ini ya. Kedua, misalnya Yesus itu juru selamat, tetapi sebenarnya yang menjadi juru selamat adalah Bapa Yahweh. Ya, ini juga saya pikir kurang tulus ya. Kalau mau menyatakan seperti video yang dipotong itu atau yang di hanya 1 menit di TikTok atau di mana itu yang menyatakan Yesus itu juru selamat lah. Ya sudah, jangan pakai tetapi gitu tuh. Kalau pakai tetapi, ya itu kan kata tetapi dalam bahasa Indonesia adalah menyatakan arti yang berlawanan dari kalimat pertama dan kalimat kedua, ya. Ini harus dimengerti, ya. Jadi kita sebagai orang yang mengerti tentu kita tahu bahwa itu ada sesuatu di balik makna yang diucapkan oleh Bapak Pendeta Erastus, ya. Atau yang lainnya juga demikian, Yesus bukan firman yang menjadi manusia, tetapi logos Yahweh yang masuk ke dalam diri Yesus. Atau misalnya Yesus bukan gembala yang baik, tetapi Yahweh lah gembala yang baik ya. Yesus bukan terang sesungguhnya, melainkan Yahweh. Yesus itu adalah utusan atau pengantara. Terbukti Yesus mengatakan bahwa dia mengerjakan semua pekerjaan Allah dan seterusnya ya. Dari 6 hal yang diutarakan oleh Pendeta Erastus ini, maka sore hari ini kita akan belajar satu hal saja yang penting. Walaupun semuanya itu saya anggap penting ya, tapi ya, kita tidak mungkin membahas enam-enamnya dalam satu video ini ya. Jadi dalam live streaming ini ya. Jadi saya penggal-menggal. Jadi mungkin ada beberapa seri yang juga akan saya upload di dalam YouTube ini untuk menanggapi pendapat atau pengajaran daripada Bapak Pendeta Erastus itu ya. Ya, ya jadi kita belajar sore ini satu saja, bukan merupakan yang lainnya tidak penting, tapi ya kita harus belajar satu-satu ya. Yang paling kita pelajari dikatakan oleh Bapak Pendeta Erastus ini adalah beliau menolak jika dikatakan firman menjadi manusia. Yang benar menurut pendapat beliau adalah logos Allah yang masuk ke dalam tubuh Kristus, tubuh Yesus ya, yang adalah manusia yang sempurna, katanya beliau kira-kira seperti itulah ya. Nah, mengapa hal ini diletakkan oleh Bapak Pendeta Erastus? Mengapa yang diserang adalah fondasi daripada kekristenan? Karena beliau tahu bahwa iman percaya daripada orang Kristen itu adalah dibangun di atas fondasi, ya. Kalau fondasi ini dihancurkan atau dirusak, maka runtuhlah semuanya itu, ya. Jadi itulah sebabnya makanya Pendeta Bapak Erastus itu memulai dengan yang mengatakan bahwa dia tidak sependapat atau kalau tidak mau dikatakan menolak ya, bahwa firman telah menjadi manusia ya. Yang pertama kita lihat sekarang apakah benar Yesus bukan firman yang menjadi
manusia ya. Menurut pendeta Erastus, firman itu tidak mungkin menjadi manusia. Firman adalah perkataan Bapa Yahweh. Itu adalah sesuatu yang abstrak katanya ya, yang tidak mungkin menjadi manusia. Jika itu diterima, maka itu adalah sesuatu yang bersifat pagan atau ini akan menjadi semacam mistis ya. Kalau pagan itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi Bapak Erastus itu menyamakan kalau kita menganggap firman telah menjadi manusia, kita semuanya adalah penyembah berhala. Yesuslah berhala itu. Ya, itu kira-kira dibalik artinya bersifat pagan ya atau semacam mistis atau tahayul sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Jadi memang kalau kita lihat ini Bapak Erastus tidak berani mengatakan secara langsung tetapi memilih kata-kata yang halus, memilih kata-kata yang mempunyai makna yang bersayap ya sehingga kalau dia mungkin dikritik dia bisa meles atau melarikan diri ya. Kalau dengan inilah saya menganggap bahwa makanya saya tadi katakan bahwa sebenarnya Bapak Erastus itu kurang tulus dalam menyatakan pengajarannya atau pendapatnya ya. Ya, jadi kalau tadi dikatakan bahwa kalau firman telah menjadi manusia itu dianggap sesuatu yang tidak atau saya juga bisa mencernanya dengan kata Bapak Pendeta Erastus itu ingin mengatakan bahwa kitab Yohanes diragukan kebenarannya. Karena yang ketiga yang lainnya tidak menceritakan firman menjadi manusia ini. Ya, hanya kitab Yohanes ini. Ya, atau dengan kata lain juga bisa dikatakan bahwa kitab Yohanes ini diragukan kebenarannya untuk dimasukkan ke dalam Alkitab yang dijadikan firman Tuhan. Ya, kira-kira itu kita bisa analisis dari kata-kata yang bersayap tadi ya. Nah, untuk menanggapinya tentu kita harus sepakat dulu apa yang menjadi landasan tentang pernyataan beliau ya. Tidak ada satu ayat pun yang beliau kebukakan untuk menunjang pendapatnya tersebut. Semuanya itu hanya suatu tafsiran atau pendapat pribadi atau omong-omong kosong belaka ya. Seharusnya orang sekelas Bapak Pendeta Erastus itu pasti kalau benar dia akan menunjukkan kalau ada di dalam Alkitab yang menyatakan itu tidak benar, pasti beliau akan menunjukkannya, ya. Kalau toh misalnya beliau mengatakan dia mendapat sumber-sumber yang lain yang merupakan penulisan manusia, ini juga sangat disayangkan karena beliau tidak mengutip. Seharusnya sebagai cendekiawan, sebagai orang-orang yang sudah sekolah untuk mengutip suatu pendapat itu dia harus memukakan kitab judulnya apa, siapa penulisnya, ya kan diterbitkan tahun berapa, pada halaman berapa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu untuk menunjang pendapat dia. Tetapi kalau dia hanya dikatakan, "Oh, saya mendapat belajar dari kitab-kitab yang lain yang hebat-hebat," itu tentu kita tidak bisa dapat terima ya. Di samping itu, semua kitab tulisan manusia itu kita anggap derajat kebenarannya tentu di bawah daripada kebenaran Alkitab ya. Kalau kita mau memakai logika saja sebenarnya sangat sederhana ya. Ini supaya saya memberikan ilustrasi itu supaya baik jemaat Tuhan itu yang pusing dengan Allah Tritunggal, dengan firman manusia dan seterusnya itu, maka saya bikin ilustrasi yang sangat singkat yang gampang sekali yaitu ketika dunia ini belum diciptakan, apa yang pertama kali ada? Sebelumnya belum ada apa-apa, tentu Allah bukan? Kalau ada yang bertanya, "Allah dari mana?" Itu tidak bisa saya jawab terus terang. Ya, jadi ada suatu titik di mana kita harus berhenti bertanya bagaimana, kemana, kenapa itu harus titik. Nah, titiknya itu dimulai dari adanya Allah. Ya, kalau Allah itu dipertanyakan juga jelas tidak bisa dijawab. Ya, dengan pengetahuan kita yang sangat sempit ini, dengan sangat terbatas kita mau menyatakan Allah yang tidak terbatas, tidak mungkin bisa, ya. Jadi ketika pertama kalinya itu tentu ada suatu makhluk yang kita sebut Allah, ya. Jadi segala sesuatu yang pertama kali itu ada, itu pastilah Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Nah, sekarang kita bertanya, apakah firman itu ciptaan atau bukan? Kalau ciptaan, bagaimana pertama kalinya firman diciptakan? Ya kan?
Alkitab tidak pernah menunjukkan itu. Kalau hanya berdasarkan omong kosong saja, ya ini kita akan berdebat kusir berbulan-bulan pun tidak akan selesai, ya. Ya jadi kalau kita tidak mempercayainya, ya sebaiknya menjadi ateis, ya. Kalau kita orang percaya, tentu kita harus percaya bahwa sebelum ada apa-apa itu tentu ada Allah, Allah atau makhluk sosok yang menciptakan alam semesta ini, yang disebut dengan Allah. Jadi kalau firman itu dikatakan diciptakan, nah yang menjadi pertanyaan kan bagaimana firman itu dapat diciptakan, ya kan? Bagaimana ciptaan itu pertama kalinya firman itu diciptakan. Jadi kesimpulan kita dengan pikiran sederhana inilah membuktikan bahwa firman itu adalah Allah. Ya, namun ini kita akan uraikan nanti panjang lebar. Ini aja omong-omong saja ya. Ya, Bapak Pendeta RSUD Guru tidak dapat menerima pernyataan dari kitab Yohanes, khususnya di Yohanes 1, ya, dari ayat pasal 1, ayat 1 sampai 3 dan 14a. Ya, saya bacakan pelan-pelan. Ayat ini udah sangat terkenal sekali ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, 14a-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kalau Bapak Pendeta Erastus itu tidak dapat menerima pernyataan di dalam ayat yang baru saja saya bacakan tadi, ya, walaupun Bapak Erastus tidak berani menyatakan secara langsung, tetapi hanya menyatakan bahwa pernyataan itu tidak terdapat di dalam ketiga kitab lainnya seperti Matius, Markus maupun Lukas, ya. Jadi kalau hal itu kita terima, maka itu sebagai sandiwara, ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya Bapak Erastus ini sudah mengolok-olok kita, ya, atau kalau tidak mau dikatakan menghina umat Kristen. Umat Kristen menerima, iya kan, ayat yang baru tadi saya bacakan di Yohanes 1:1-3 sampai 14a. Jelas semua orang Kristen yang menyatakan dirinya Kristen itu pasti menerima Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 14a. Ini yang penting. Jadi kalau dikatakan itu sandiwara, berarti kan ini ya kalau menurut saya menghina, iya kan? Jadi dengan kata lain Bapak Pendeta Eras itu mengatakan ada-ada kita menciptakan sesuatu yang aneh-aneh, kita men ya, menceritakan sesuatu yang tidak benar, ya. Kalau kemudian kita berasumsi sekarang, ada 2 asumsi yang kita dapat tarik daripada pernyataan Bapak Pendeta Erastus ini. Kalau Pendeta Erastus itu dapat menerima ayat tadi yang baru saya bicarakan di mana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, maka semua penafsirannya daripada Bapak Pendeta Erastus yang sekarang, yaitu dengan sendirinya gugur. Namun karena Bapak Pendeta Erastus itu tidak dapat menerima pernyataan tersebut, walaupun sekali lagi saya nyatakan dia tidak pernah menyatakan secara eksplisit, maka beliau membuat suatu penafsiran yang dengan ayat tadi. Ya, memang Bapak Erastus itu tidak pernah mengatakan bahwa saya pada kitab Yohanes, tapi dia hanya mengatakan kalau kita menerima itu ya kita sedang bersandiwara. Apa artinya kita sedang bersandiwara? Kita sedang memainkan suatu lagu di mana tidak ada unsur kebenaran. Ya, padahal ayat yang tadi baru kita baca itu ada sesuatu yang sangat amat serius di dalam iman kekristenan. Ya, jadi itu kita harus dapat menangkap ya pembicaraan orang atau pernyataan seseorang ya. Ya, apalagi kita juga bisa lihat mimiknya ya kan dengan mengatakan pagan dan seterusnya ya. Jadi kita harus sepakat dulu apakah kitab Yohanes khususnya pada pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 14 ayat itu bisa diterima sebagai firman Tuhan atau tidak. Kalau iya berarti jelas bahwa ayat tersebut tidak bisa ditafsirkan lain karena ayat tersebut sudah terlalu jelas, terlalu terang benderang untuk ditafsirkan dalam arti yang lainnya, ya. Sedangkan kalau tidak, maka akhirnya Bapak Erastus dan pengikutnya sudah tidak dapat lagi dikatakan Kristen. Beliau juga sudah menyatakan kalau beliau tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka mereka bukan Kristen lagi, ya.
Karena telah menolak salah satu ayat yang sangat krusial dan menjadi landasan bagi pengikut Yesus. Dan itu juga berarti mereka telah menolak Injil. Sebab tidak boleh ada seorang pengikut Yesus pun yang menolak satu ayat pun dari Alkitab. Sebab prinsip daripada Alkitab adalah sama seperti hukum Taurat. Harus menerima semuanya atau tidak sama sekali. Ya, tidak boleh menerima sebagian saja dan menolak sebagian saja. Keduanya mempunyai konsekuensi yang sama ya. Penolakan pada pasal 1 ayat 1 dan 3 dan 14a tersebut bukan berarti hanya pasal dan ayat itu saja, tetapi masih banyak ayat lain yang mendukung pernyataan tersebut. Kalau ditolak, maka dampaknya akan sangat besar. Dan yang paling berat adalah dengan adanya penolakan tersebut, maka jelas dikatakan Alkitab bukan lagi firman Tuhan. Memang mungkin para rasul pendapat itu benar, namun harus diingat bahwa kita telah sepakat bahwa semua penulisan itu didasari oleh tuntunan Roh Kudus, sehingga semua kitab di dalam Alkitab telah dinyatakan sebagai firman tahun 2000 tahun yang lalu. Ya, adapun yang menyatakan pendeta Erastus adalah tidak mungkin firman mendapat menjadi manusia. Firman adalah perkataan Allah Bapa atau Yahweh. Firman itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang bukan bersifat wujud atau pribadi dan seterusnya. Ya, saya juga akan membuktikan dengan singkat bahwa firman itu sebenarnya adalah personal atau pribadi. Kita lihat di Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dan suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kata datanglah firman Tuhan yang banyak sekali yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, misalnya pada Samuel, 1 Samuel 15 ayat 10. Kepada Nabi Nathan, 2 Samuel 7 ayat 4. Ya, kepada Nabi Gad, 2 Samuel 24 ayat 11. Kepada Salomo, 1 Raja-Raja 6 ayat 11 dan seterusnya. Dalam ayat tersebut, dalam firman tersebut, maksud saya tidak dikatakan Tuhan berfirman kepada atau berfirmanlah Tuhan kepada. Tetapi yang dicatat di dalam Alkitab adalah datanglah firman Tuhan ya, datanglah firman Tuhan ya. Jadi inilah yang kita anggap sebagai personal ya. Dengan demikian terbantah pendapat Bapak Erastus yang menyatakan bahwa firman itu sesuatu yang abstrak ya. Tapi nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Ini hanya sebagai pembuka-pembuka yang singkat saja. Yang mungkin secara simpel, sederhana dapat diterima oleh umat Kristen yang memang mungkin tidak mau pusing, yang terbatas pemikirannya ya. Nah, ini sangat mudah kita berikan penjelasan-penjelasan yang ringan saja. Yang berat nanti kita akan masuk ya. Hal yang sebenarnya yang juga saya kurang setuju dengan pemakaian kata Yahweh untuk mengatakan YHWH yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu Yod He Vav He ya, yang merupakan tetragrammaton. Apalagi kalau ditunjang dari tata bahasa Ibrani, ini jelas salah. Ya, menurut ahli daripada bahasa Ibrani yang benar adalah yang dia mengatakan bahwa jika huruf yod yaitu y itu digabung dengan atau disandingkan dengan kata a, maka itu akan menghasilkan kata atau kalimat sempurna atau perfect tense. Yang berarti Tuhan itu sudah selesai. Tuhan itu tidak kekal. Keberadaan Tuhan sudah selesai. Sedang imani sekarang ini ada Allah yang kekal dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya pun tidak berubah. Itu yang kita imani ya. Dikatakan bahwa firman itu adalah sesuatu yang abstrak, hal ini pun saya bantah. Memang dengan memakai logika manusia, hal itu tidak mungkin. Namun, ingin juga saya katakan bahwa kalau pengajaran agama semuanya itu dibawa ke dalam ranah logika manusia, tentu banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, bagi mereka yang tidak dapat menerima itu, sebaiknya saya anjurkan masuk ke dalam kelompok ateis. Kelompok ateis inilah yang selalu berpikir tidak mungkin ada manusia
Segala sesuatu yang ada dalam pengajaran agama itu dikaitkan dengan logika akal sehat manusia. Dan ini yang tidak bisa. Demikian juga kalau kita lihat misalnya Yesus sebagai manusia biasa tetapi banyak berbuat mukjizat. Ya, menyembuhkan orang sakit, orang buta yang sejak lahir, orang kusta, ya kan, perempuan yang mengalami pendarahan hanya dengan menjama jubahnya saja, menaklukkan badai dan lain-lain. Jadi dengan pikiran sehat mungkin mana mungkin sih kita pikir ada seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun hanya dengan menyentuh atau memegang jubah Yesus saja sembuh, tidak mungkin. Ya kan? Apalagi dikatakan Alkitab dia sudah pergi kemana-mana, ke banyak tabib, menghabiskan semua hartanya. Ya, lalu tiba-tiba dengan menjamah jumbai saja bisa sembuh. Nah, ini orang-orang ateis ini berpikiran seperti itu. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kita mengimani apapun bisa terjadi. Kalau Tuhan sudah berkehendak, dia sangat berkuasa. Jangankan hal seperti itu. Alam semesta yang begini besar saja, yang begitu teratur saja, Allah sanggup menciptakannya. Ya, nah, alasan lain yang dikemukakan oleh pendeta Erastus mengatakan bahwa karena Yesus merupakan wadah dari logos yang Yahweh, maka hal itu dapat terjadi. Dengan demikian, Yesus mempunyai kuasa seperti Allah Bapa. Suatu penafsiran yang sama sekali tidak didukung oleh suatu ayat. Kalau kita makan firman telah menjadi manusia dan banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan seperti itu nanti akan kita bahas itu dikatakan oleh Bapak Pendeta Erastus adalah tidak mungkin, suatu sandiwara, suatu pagan, suatu mistis. Nah, sekarang beliau menyatakan suatu pengajaran yang sama sekali tidak ada di dalam Alkitab. Di mana di dalam Alkitab itu ada yang menyatakan bahwa logos Allah itu masuk ke dalam tubuh seorang manusia, ya kan? Bagaimana sesuatu juga yang saya pertanyakan sekarang kembali, bagaimana mungkin sesuatu yang abstrak itu dapat masuk ke dalam tubuh Yesus dan menjadikan Yesus mempunyai kuasa seperti Yahweh, ya. Jadi ini kalau kita mendapat cerita seperti ini kita berat ujuk-ujuk. Bahasa Jawanya ujuk-ujuk ya atau bahasa Indonesia tiba-tiba saja ada Yesus seorang manusia yang entah bagaimana keberadaannya ini semua riwayat-riwayat tentang kelahiran Yesus, membuat tentang Yesus itu semua diabaikan. Tiba-tiba kita masuk, oh ini ada seorang yang sempurna, yang hidupnya kudus, yang seperti Yesus. Maka dia jadikan wadah atau logos daripada Yahweh. Dan ini tentu cerita yang tidak dapat kita terima. Ya, kita nanti akan belajar bagaimana kedatangan Yesus, membuat tentang Yesus dan seterusnya. Ya, jadi Yesus tidak datang ke dunia ini dengan tiba-tiba saja, ya. Ya, jadi kalau menurut saya yang benar adalah kalau ada suatu roh yang masuk ke dalam manusia, maka berubahlah manusia itu dari biasanya. Saya tidak mengatakan dia berubah jadi Allah ya. Jadi manusia yang kita kemasukan roh itu, saya juga mengatakan roh Allah ya, kemasukan roh ya itu dia akan berperilaku lain memang ya. Itu tapi roh bukan logos ya, bukan firman, bukan perkataan ya. Misalnya yang kita lihat di dalam Alkitab ya, banyak sekali orang-orang yang dimasuki oleh roh jahat ya, maka dia mempunyai kekuatan yang besar, yang lain tindak lakunya daripada orang lain ya, perilakunya pun dia berubah. Tetapi kalau firman atau berkat dikatakan kata-kata, maka yang sering kita lihat itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan saja. Tuhan saja yang bisa berfirman, Tuhan saja yang bisa berkata-kata dan itu mempunyai kuasa. Ya, jadi kita percaya kita sebagai orang Kristen kita mengimani bahwa kalau Tuhan berfirman maka semuanya pun jadilah. Sama seperti yang kita lihat di dalam kitab penciptaan atau kitab kejadian ya. Jadi kalau pendeta Erastus itu mengatakan kalau firman manusia, maka firman itu keluar dari manusia, dari Allah, maaf, dari Allah, maka dengan demikian Allah sudah tidak mempunyai firman lagi. Dengan demikian Allah menjadi bisu, tanpa hikmat, tanpa pengetahuan dan seterusnya. Ini juga jelas suatu penafsiran sangat salah dan sangat keliru ya. Saya beri ilustrasi yang gampang dan sangat sederhana seperti ini ya. Untuk memberikan gambaran mengenai firman yang menjadi manusia, seorang pesulap itu harus mempunyai mantra. Ya kan? Tanpa mantra, maka dia tidak dapat berbuat apapun juga. Hal ini kita lihat misalnya dalam film Harry Potter. Ya, kita lihat kalau
ada seorang penyihir yang mengucapkan mantra yang salah, maka dia tidak bisa menjadikan apapun juga. Jadi mantra itu sangat penting. Perkataan mantra itu sangat penting. Jadi kalau ditanya, mana yang lebih penting, penyihirnya atau mantranya, ya? Jawabannya adalah keduanya sama pentingnya. Penyihir tanpa mantra tidak dapat berbuat apapun juga. Demikian juga kalau mantra tanpa penyihir, mantra juga tidak dapat berbuat apa-apa. Apabila seorang penyihir itu telah menjadikan sesuatu dengan mantranya, maka mantra penyihir itu tetap ada di dalam mulutnya. Artinya mantra itu tetap dapat diucapkan oleh penyihir tadi atau mantra yang lain yang juga diucapkan oleh penyihir tadi. Jadi mantra itu atau perkataannya itu tidak akan hilang selama-lamanya, ya. Perkataan itu sama seperti suara dalam manusia, sama seperti sekarang kita ini. Saya sedang berbicara, apakah setelah suara yang saya keluarkan tiba-tiba saya tidak bisa berbicara lagi? Tentu saja tidak, ya. Jadi saya tidak pernah kekurangan suara saya. Si penyihir juga tidak pernah kekurangan suaranya atau kehabisan mantranya. Apalagi Allah yang Maha Kuasa atau Maha Besar, ya. Demikian juga kalau kita lihat Allah di sorga dalam firman-Nya. Setelah hari pertama Allah menciptakan terang, maka firman itu tetap ada. Memisahkan sebenarnya bukan menciptakan, ya. Sehingga Allah itu dapat menciptakan alam semesta berserta seluruh isinya sampai pada hari ke-6. Bahkan Allah tetap dapat berfirman dan firman-Nya berkuasa. Misalnya Allah berfirman kepada Adam, kepada Abraham, kepada Musa dan seterusnya. Mendatangkan air bah, menghancurkan kota Sodom dan Gomora, sampai pada merobohkan tembok Jericho, membunuh Tuhan ribu musuh Daud, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, sekarang kita juga akan membicarakan benarkah firman tidak menjadi manusia, ya, seperti atau yang lainnya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Erastus tadi, ya. Kalau itu diyakini, sekali lagi saya tegaskan itu adalah pagan, itu adalah penyembahan berhala, itu adalah mistis, itu adalah sesuatu yang kita mempercayai sesuatu yang tahyul. Ya, jadi jelas dengan kata-kata pagan, mistik, sandiwara, jelas ini Pendeta Erastus itu sudah menolak firman menjadi manusia, ya. Ya, jadi jelas ini penafsiran daripada Pendeta Erastus, ya. Dan dia juga mengatakan tidak pernah ada peristiwa di dalam Alkitab, terutama di dalam kitab Perjanjian Lama. Tentu pendapat ini juga sangatlah tidak benar dan saya akan membuktikan bahwa pendapat beliau itu sangat keliru, ya. Pertama-tama kita akan melihat ayatnya terlebih dahulu tentang Allah Bapa di sorga. Alkitab mencatat bahwa barang siapa melihat Allah Bapa pasti akan mati. Keluaran 33 ayat 20. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup, ya. Dan ini diperkuat lagi di dalam perjanjian baru, yaitu di kitab Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Jadi kedua ayat tadi mewakili begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Allah Bapa itu tidak dapat dilihat. Yesus ya yang ada di pangkuan Bapa yang pernah melihatnya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang tanpa melalui Yesus. Sebab kalau datang langsung kepada Bapa, pastilah dia mati. Ya, Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Namun sayangnya ayat ini justru ditafsirkan adalah Yesus semacam pengantara. Sehingga Yesus bukan Tuhan. Ya, pengantara di sini dimaksud ya seperti kurir itu. Tetapi sebenarnya ayat itu yang dimaksud adalah bahwa tidak seorang pun yang dapat datang kepada Allah Bapa sebab dia akan mati, ya. Jika tidak ingin datang atau melihat atau dekat kepada Bapa, maka dia harus melalui Yesus. Yesuslah yang akan menyampaikannya segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Bapa. Ya itu kira-kira yang dimaksud, ya.
Ya, jadi pada ayat selanjutnya dikatakan kepada Thomas, kalau ingin melihat atau mengenal Bapa, maka kenalilah Yesus, sebab Yesus adalah sama seperti Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu, sebab keduanya adalah Allah. Jangan juga dipelitir ayat dalam Alkitab ini untuk mendukung suatu ayat dengan penafsiran yang lainnya yang mengatakan bahwa itu sedang berbicara tentang gembala. Ya, nanti juga akan kita pelajari lebih dalam lagi, apakah benar yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Erastus itu, akulah itu kitab yang tadi itu membicarakan sebenarnya Yesus dan Bapa adalah gembala. Ya, memang tidak salah, tetapi jelas ada maksud lainnya, gitu ya. Dengan demikian, semua penampakan yang bersifat ilahi tentu merupakan hasil kerja daripada Yesus, ya. Ayat Yohanes 1 dan pasal 1 ayat 18 dan juga Yohanes 8:23 menyatakan dengan bahwa Yesus berasal dari sorga, ya. Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Ya. Jadi kalau pendeta Erastus mengatakan bahwa Yesus itu jelas manusia yang sempurna, ini jelas berlawan ayat ini. Yesus saja yang menjadi pemilik aja, orangnya aja sudah mengatakan bahwa dia ini bukan dari dunia ini. Kok sekarang ada orang dunia yang menyatakan Yesus adalah orang dunia ini? Siapa yang harus kita percaya? Apakah perkataan pendeta tadi atau kita pernah mempercayai perkataan Yesus? Iya kan? Nah, kita tinggal pilih saja. Kalau kita percaya kepada pendeta Erastus, ya mungkin ada baiknya engkau menjadikan Erastus itu Allahmu. Iya kan? Ya tidak boleh gitu loh. Ya kan? Kalau Yesus sudah berkata, kita sebagai orang Kristen yang menyatakan dirinya Kristen harus tunduk semuanya kepada perkataan Yesus. Tidak boleh ditafsirkan sembarangan, tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan Yesus. Jelas Yesus mengatakan, "Aku bukan dari dunia ini." Mau ditafsirkan apa lagi gitu loh. Iya kan? Ya. Jadi kalau sekali lagi kalau pendapat Erastus menyatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa, jelas sangat bertentangan dengan ayat ini. Dan juga masih banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan Yesus berasal dari sorga atau Yesus adalah anak Allah. Kalau Yesus itu adalah manusia dan dia adalah anak Allah, jadi manusia, jadi Allah itu, Allah Bapa itu beranak. Dan itu yang menjadi bahan olok-olok dari RT 16 itu, ya kan? Jelas tidak boleh ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya Bapak Pendeta Erastus sudah merendahkan Alkitab, merendahkan Yesus, merendahkan semua orang Kristen. Iya kan? Dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya. Jadi kalau Bapak Erastus mengatakan bahwa manusia Yesus itu menerima logos dari Bapa, saya ingin tegaskan, tidak ada di dalam Alkitab yang menyatakan hal seperti itu. Ya kan? Bapak Pendeta Erastus ini hanya mempergunakan imajinasi dia saja mengatakannya. Kalau memang dia itu bisa menunjukkan ayatnya, mari tunjukkan ayatnya dan kita akan diskusikan apakah benar penafsiran ayat seperti itu. Ya kan? Salah satu alasan lain yang dikatakan oleh pendeta Bapak Erastus adalah bahwa Bapa tinggal di dalam Yesus. Inilah buktinya Yesus menjadi wadah bagi Logos Allah, ya kan? Yaitu di Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, aku tidak katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya, ya. Jadi dasar penafsiran daripada Bapak Erasmus dia mengatakan bahwa Yesus ini merupakan logos daripada Allah ini, ya kan? Dia mengatakan, ini aku katakan bukan dari diriku sendiri." Dia dipotong, dipenggal gitu loh, ya. Tidak aku katakan sendiri, melainkan Bapa yang ada di dalam aku, dipotong. Tetapi dia tidak menceritakan kalimat sebelumnya. Bagaimana dia bisa menjelaskan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ya, Bapak Pendeta Erastus ini hanya memotong saja mengatakan bahwa yang aku katakan itu bukan berasal daripada aku, tetapi Bapa yang ada di dalam aku. Aku di dalam Bapa. Tapi Bapa di dalam akunya tidak dijelaskan atau dipotong. Inilah berbahayanya kalau seseorang memotong-motong ayat di dalam Alkitab. Jadi sebagai
umat Kristen sekali lagi saya anjurkan untuk membaca Alkitab dengan baik. Ya, sehingga kita tidak hanya mempercayai para pengkhotbah atau pendeta, termasuk saya ini. Saya mengatakan semuanya itu berdasarkan ayat-ayat semua dalam Alkitab. Saya tidak akan memasukkan pikiran saya atau yang tidak ada dalam Alkitab. Tapi semua penafsiran saya harus ada dasar Alkitabnya. Itulah yang disebutkan Alkitabiah, bukan ayatbiah. Apalagi dengan memotong-motong tadi, ya kan? Ya, jadi ini tidak dapat diterima akal sehat. Ya, jadi kalau memang pikiran manusia hendak dimasukkan ke dalam penafsiran yang tidak benar, terutama di dalam Alkitab kita, maka tentu akan banyak sekali pertentangan-pertentangannya. Ya, jalan satu-satunya bagi mereka adalah dengan harus merubah Alkitab atau membuat Alkitab yang baru seperti yang dilakukan oleh saksi-saksi Yehua. Ya, kembali pada masalah apakah benar kalau firman atau Yesus tidak dapat berubah menjadi apapun juga, ya, yang disebut dengan pagan tadi dan tidak ada dalam Alkitab. Ya, seperti pembahasan di atas bahwa Allah Bapa tidak pernah dapat dilihat manusia, ya. Ini harus kita pegang teguh. Allah Bapa tidak pernah dapat dilihat oleh manusia. Siapa yang melihat manusia, siapa yang menyatakan dia di manusia, yang pernah melihat Bapa, maka dia harus mati. Kalau dia tidak mati berarti dia bohong. Ya, dia tidak pernah melihat Allah Bapa karena Allah Bapa sudah berfirman, yang melihat dia pastilah mati. Ya, jadi kita harus mengerti dan pegang, jangan terombang-ambing dengan pikiran-pikiran manusia. Nah, dengan berpegang pada ayat tadi, ya maka semua penampakan yang dilakukan oleh Allah itu berarti dilakukan oleh Tuhan Yesus yang kita biasa sebut dengan Kristofani, ya, penjelmaan Yesus menjadi yang lainnya, ya. Ajak banyak sekali contoh-contoh dalam Alkitab yang menyatakan hal tersebut. Ya, kita mulai dari pertama yaitu Adam berjalan bersama Tuhan di hari yang sejuk. Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan dalam taman. 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi walaupun Alkitab tidak menuliskan, ya kan, secara harfiah, namun berdasarkan ayat tersebut dapat kita menafsirkan bahwa ketika Adam mendengar bunyi langkah Tuhan, maka itu berarti Adam dapat melihat kaki Tuhan, ya. Tidak hanya Adam melihat kakinya, bahkan kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, itu dikatakan bahwa terjadi pembicaraan yang cukup panjang antara Adam dengan Tuhan, bahkan juga dengan Hawa maupun dengan ular. Jadi inilah buktinya bahwa Yesus menjadi manusia. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau dalam kitab perjanjian lama itu tuh yang ditulis dengan Tuhan huruf besar semua itu adalah Yod He Vav Ha, itu adalah Allah Bapa. Jelas, ya kalau orang sekarang bilang mainnya kurang jauh gitu loh ya. Jadi pendeta yang suka teriak-teriak yang mengatakan kita tidak banyak pendeta yang atau pengkhotbah yang tidak bisa menafsirkan ayat di dalam Alkitab itu ya hati-hati sedikitlah berbicaralah ya. Ya buat saya kamu aja berkhotbahnya teriak-teriak kayak sudah merasa yang paling pintar dan paling benar, ya kan? Tidak boleh seperti itu, ya. Jelas di sini dikatakan, Tuhan yang ditulis dalam huruf besar, ya jelas bukan Allah Bapa. Kalau Allah Bapa itu bisa dilihat oleh Adam, dia mati. Dilihat oleh Hawa, dia mati. Bahkan dilihat ular pun, ularnya mati. Itu firman Tuhan loh. Ya, jadi jangan tergesa-gesa menyatakan dirinya yang paling benar dan paling hebat. Ya, orang sekuler aja bilang kesombongan itu adalah awal daripada kehancuran. Ya, jadi ya mari rendahkan diri kita semua ya. Saya ingin memberikan masukan ini bukan saya menyatakan diri saya hebat, tetapi saya merasa tergugah. Jangan sampai ada umat Kristen yang merasa, wah dia ngomongnya begitu berapi-api, menantang-nantang berarti dia udah pasti paling benar. Ini yang saya takutin karena banyak sekali umat Kristen yang tidak mau membaca Alkitab, ya, yang pendalaman Alkitabnya itu sangat amat rendah, ya. Boleh disurvei kok.
ya, dari sekian banyak umat Kristen yang pernah membaca Alkitab selesai berapa orang? 1 kali, 5 kali, 10 kali? Jarang sekali. Ya, hanya pembawa firman saja yang mungkin bisa membaca Alkitab sebanyak itu. Itu pun tidak saya harus akui, tidak semua pembawa firman itu membaca Alkitab dengan baik. Terbukti daripada mereka yang kalau membawa firman itu acak-acakan, sembarangan, asal ngomong saja tanpa didukung dengan ayat. Ya kan? Lihat aja, banyak sekali memang di YouTube. Ya, jadi harus hati-hati dalam memilih pembawa firman, mendengarkan firman. Tuhan harus hati-hati. Jangan kita terbuai, wah dia karena cantik, dia karena pinter ngomong, terus karena dia memang udah pendeta lama, dia pasti benar. Oh tidak. Pendeta besar pun saya pernah dengar kok. Iya kan? Karena kalau ada orang yang berdosa kecil, maka dia bawa buru tekukur. Ini pendeta yang katanya besar kok sesat begitu bawain firman sih. Aneh saya gitu kadang-kadang. Ya, itulah sebabnya kalau sudah menganggap firman itu remeh. Alkitab sudah nggak dibaca lagi. Akhirnya ya begitu. Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa Adam berjalan bersama-sama Tuhan berarti yang dimaksud di sini Tuhan sudah menjadi manusia. Ya, yang kedua kita lihat juga Tuhan menjelma menjadi malaikat. Ya, Kejadian 16 ayat 7 dan 8. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. 8 katanya, Hagar, hamba Sarai. Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai yang menyaku. Ya, jadi dengan ada kata menjumpai itu artinya Tuhan datang kepada Sarai dalam bentuk malaikat Tuhan ya. Kenapa harus disebut malaikat Tuhan? Karena ya ada malaikat bermacam-macam, ada malaikat biasa dan ini merupakan malaikat yang merupakan penjelmaan daripada Tuhan, makanya disebut dengan malaikat Tuhan. Dan malaikat ini juga berbicara baca panjang lebar dengan Hagar ya. Kemudian yang ketiga yaitu Tuhan menjadi manusia menemui Abraham. Ya, ini lebih jelas lagi dikatakan di Kejadian 18 ayat 22 dan 21 dan 22. Baiklah aku turun untuk melihat. Baiklah aku turun untuk melihat. Tuhan turun dari sorga untuk ke bumi untuk melihat ya. Apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai padaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Dua, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalanlah ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ya, jadi ayat ini menceritakan tentang pertemuan Abraham dengan Tuhan dan kedua malaikatnya sebelum terjadinya penghancuran kota Sodom dan Gomora. Ya, dalam peristiwa ini juga tidak hanya Abraham saja melihat Tuhan, tetapi Sarah juga ikut menyaksikannya. Bahkan mereka menyediakan, memasak makanan untuk Tuhan dan kedua malaikatnya tersebut. Ya. Ayat lain kita juga dapat lihat bahwa Tuhan berubah menjadi api yang tidak menghanguskan. Keluaran 3 ayat 2, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia mengirim kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Dua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Jadi Musa pun pernah menyaksikan Tuhan yang menjelma berupa api yang keluar dari semak duri sehingga dikatakan Allah itu menghanguskan ya, yaitu di Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan ya. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Keluaran ketika Musa naik ke gunung Horeb dan bertemu dengan Allah, mereka berbicara layaknya seperti seorang kawan yang berbicara muka berhadapan dengan muka. Maka jelas Tuhan Yesus pastilah berubah dari roh, dari firman menjadi manusia. Sehingga Musa dapat melihat dan bertemu Tuhan Yesus seperti layaknya seorang teman. Ya. Kejadian 33 ayat 11, dan Tuhan yang semua huruf besar, berbicara kepada Musa dan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan.
Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ya, jadi Tuhan di sini juga ditulis dalam huruf besar ya. Jadi sekali lagi jangan terlalu cepat mengartikan Tuhan itu adalah pasti Allah Bapa karena waktu itu Tuhan Yesus belum dilahirkan. Lupa bahwa Yesus mengatakan bahwa dia ada sebelum dunia ini diciptakan. Dia ada sebelum Abraham dilahirkan atau ada. Ya, kalau kamu tidak percaya sabda Tuhan Yesus, kamu tidak boleh menjadi orang Kristen. Ya, menjadi orang Kristen harus tunduk patuh pada perkataan Yesus, pada firman Tuhan, apalagi perkataan langsung yang keluar daripada Yesus. Ya, malah kamu menafsirkan Tuhan itu pasti Allah Bapa. Aduh, aduh, aduh. Belajar lagi juga ya. Belajar lagi Pak Pendeta ya, jangan terlalu yakin akan kemampuannya dan yang penting kalau Roh Kudus tidak menuntun engkau, engkau tidak akan bisa menyatakan kebenaran Alkitab. Ya percaya, ya percayalah tidak bisa ya. Ya jadi oke ya, jadi jelas ya bahwa kata Tuhan itu tidak selamanya harus ditafsirkan sebagai Allah Bapa ya. Jangan juga mengatakan kalau nggak percaya tanya orang Yahudi sana. Ya orang Yahudi yang mana dulu? Ya kan? Kalau orang Yahudi itu adalah penganut Yudaism, misalnya para rabi, tentu mereka akan mengatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar itu adalah Adonai, adalah Hashem. Ya, tidak mungkin mereka mengatakan Allah Bapa, Pak Pendeta, itu loh. Mana mungkin orang penganut Yudaism itu mengimani ada Allah Bapa. Kalau dia mengimani ada Allah Bapa berarti dia juga mengimani Allah Anak. Jadi juga jangan mengada-ada lah ya. Tetapi kalau ditanyakan kepada orang Yahudi yang beragama Kristen, saya yakin 100% mereka akan mengatakan bahwa itu adalah menyatakan diri Yesus. Ya, jadi kalau ada yang mau berbantah, boleh silakan kita berdiskusi mengenai hal ini ya. Nanti juga akan saya bahas lebih dalam lagi mengenai Yod-Heh-Vav-Heh ini ya. Tapi hari ini kita sedang mempelajari apa namanya? Apakah Yesus itu adalah firman menjadi manusia? Ya, orang Yahudi tidak mungkinlah mengatakan macam-macam lah. Adonai, Hashem atau Elohim. Ya, Elohim juga sama kritik. Elohim itu adalah Bapak Esa, Bapak Tunggal. Jangan ditafsirkan macam-macam. Katanya belajar bahasa Ibrani. Ya kan? Im di akhiran im itu apa artinya? Gitu loh. Jadi jangan juga menyesatkan umatmu, kesian lah. Umat di gerejamu itu akan kau bawa ke dalam pengajaran-pengajaran yang gak keruan. Ya kan? Sehingga dia nanti akan pusing gitu loh. Ya, ya jadi bertobatlah kalau menurut saya ya. Saya memang tidak menyatakan saya lebih pandai ya, tapi saya juga tidak mau kalau dibodoh-bodohin ya. Saya memang tidak hebat dalam membawakan firman Tuhan. Saya sedang belajar firman Tuhan. Ya, makanya saya juga dalam pengajaran ini mengajak mari kita berdiskusi, tapi diskusi kita yang sehat. Jangan kita menghujat, ya kan? Jangan menyerang pribadi atau personal, kecuali kalau saya menyatakan kesombongan saya, ya kan? Dan ini juga hanya untuk mengingatkan sesama Kristen ya. Ya, jadi kemudian yang lain lagi kita lihat lagi ya. Ya. Tuhan yang berubah menjadi batu karang. 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah Kristus. Ya. Untuk ayat ini kita akan membahasnya dalam kesempatan yang lain. Ya, kalau Tuhan mengizinkan. Karena pembahasan ini juga akan memakan waktu dan tidak mungkin kalau kita bahas pada hari ini. Namun percayalah bahwa saya tidak akan sembarangan menafsirkan firman Tuhan sesuai dengan kehendak atau pikiran saya ya. Kemudian khusus untuk Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. 1 Timotius 3 ayat 6. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat
diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dunia, diangkat dalam kemuliaannya. Ya, itu menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia itu siapa? Dia itu kan untuk kata ganti Yesus Kristus, ya kan? Yesus Kristus menyatakan dirinya dalam maaf, Yesus Kristus telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Apa artinya? Inkarnasi, berubah gitu loh. Jadi saya rasa Bapak Pendeta Arsyad ini memang ya blunder, membuat blunder besar kalau memang dia mau menyadari kesalahannya. Atau kalau tidak ya dia saya nyatakan memang melawan firman Tuhan, menentang firman Tuhan. Seharusnya dia membuat ajaran baru, tidak berdiam di dalam ajaran Kristen sesuai dengan pernyataan beliau, ya. Kemudian di Filipi 2 ayat 5 dan 7, hendaklah kamu hidup dalam hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Yesus Kristus ayat 6, yang walaupun dalam bentuk Allah, rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan. 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kalau kita berpedoman pada pasal dan ayat ini udah terlalu jelas. Dia katakan bahwa Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi Yesus Kristus itu dulunya adalah Allah, ya kan? Kemudian dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Sekarang Yesus sudah berubah menjadi manusia. Maka dia melepaskan semua atributnya yang nampak sebagai Allah, ya kan? Dia tidak harus dipertahankan. Yesus dengan kesadaran sendiri, dia melepaskan semuanya itu, mengosongkan dirinya, ya kan? Kemudian dia mengambil rupa sebagai hamba. Ya, jadi kalau dia itu tunduk pada Allah, dia itu merendahkan dirinya di hadapan Allah, dia berdoa kepada Allah, semuanya itu merupakan perwujudan daripada mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, ya. Jangan diartikan atau dipelintir, oh buktinya Allah itu Tuhan bukan Allah, itu buktinya dia sebagai hamba kok dia menyatakan, ya. Jadi kalau memang kalimat itu dipelintir-pelintir, ya susah, ya. Ya, tapi kalau dia mau pelintir maka banyak sekali ayat yang akan ditabraknya. Jadi kalimat Yesus Kristus yang tadi saya ulangi lagi, yang walaupun dalam rupa Allah, artinya jelas Yesus itu adalah Allah. Ya, bukannya rupa seperti Allah, tapi rupa Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah, tetapi Yesus mengosongkan dirinya, artinya Yesus menanggalkan sementara semua kuasa ilahinya terlebih dahulu, kemudian mengambil rupa sebagai hamba untuk dan menjadi manusia untuk misi keselamatan. Ya, jadi ayat ini jelas mengatakan adanya inkarnasi Allah menjadi manusia dan bukan reinkarnasi, ya. Jadi dengan berbagai ayat yang telah saya sampaikan, ternyata memang sangat bertentangan sekali pendapat pengajaran Bapak Erastus yang baru ini, ya. Saya tahu bahwa mungkin video ini akan terjadi kontradiksi, ya. Tapi buat saya hal itu biasa, ya. Namun yang terpenting seperti yang saya katakan tadi, ya, sanggalah ayat saya dengan memakai ayat di dalam Alkitab. Jangan hanya memakai mulut ngomong-ngomong, memakai logika manusia itu tidak dapat diterima. Sama seperti saya, kalau saya hanya ngomong aja, tentu saya juga akan dihujat. Ya, jadi semua apa yang tadi saya jelaskan, apa yang saya katakan tadi, itu ada dasar ayatnya, ya. Jadi silakan berkomen, tapi komenlah yang sesuai dengan ajaran orang Kristen. Perlihatkanlah bahwa engkau adalah Kristen yang sejati. Apalagi itu para pengikut daripada Bapak Erastus ini yang mengajarkan kekudusan, kebaikan akhlak, moral yang baik, ya, kesempurnaan, jangan menghujat, ya kan? Kalau kamu menghujat berarti kamu sudah tidak lagi mengaplikasikan atau menjalankan ajaran pendetamu, ya. Ya, mari kita saling menghargai dan kasih Tuhan Yesus, ya. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami telah diberikan pengetahuan tentang firman yang menjadi manusia.
Hamamu sudah berhenti berbicara, namun kami percaya Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan terus berkata-kata kepada mereka yang kurang jelas, yang kurang mengerti. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pengertian yang lebih jauh mendalam daripada hambamu yang hina ini. Hambamu yang hina ini. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucapkan syukur haleluya. Amin.